Selamat datang saudara-saudari di dalam ibadah house online minggu ini. Kita bersyukur ya, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita kembali beribadah bersama. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami mau beribadah ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami di mana tempat kami beribadah masing-masing dengan urapan yang paling luar biasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari kita katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita katakan lebih sungguh Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. kita mau berterima kasih Tuhan. Yes, benar ya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menjadi pelindung dan kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan.
kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Musim telah berlalu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang menolong dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mau katakan sekali lagi. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh kita tahu pemeliharaan kita dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau dengar hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa biarlah hamba ini diurapi dengan urapan yang maha kudus, sehingga kita Tuhan yang di rumah, kita yang di jalan, kita yang mendengarkan ibadah ini dimanapun kita berada, kita memperoleh hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Selamat beribadah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, hari ini kita akan belajar kembali, merenungkan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya firman Tuhan terus memurnikan dan memerdekakan kehidupan kita. Nah, judul dari khotbah hari ini adalah sikap yang dibutuhkan untuk memperoleh kemenangan. Sikap yang dibutuhkan untuk memperoleh kemenangan. Saudara, kita mau ambil dari kisah Gideon, ketika Gideon harus memimpin tentaranya, orang-orang yang bersama-sama dengan Gideon untuk masuk ke dalam sebuah peperangan, dan akhirnya mereka mengalami kemenangan. Mari sama-sama kita buka di dalam Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua sampai yang ketiga terlebih dahulu. Judul dari perikop ini adalah Gideon mengusir musuh, ya. Ayat yang kedua berkata demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah sendiri yang menyelamatkan aku.
Ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Saudara, di dalam sebuah peperangan biasanya kita menghitung berapa banyak tentara yang kita punya, berapa banyak armada yang kita punya. Makin banyak yang bisa dibawa ke dalam sebuah peperangan, itu akan makin baik. Itu akan menggentarkan musuh, menggentarkan lawan. Tapi tidak demikian dengan yang Tuhan kerjakan lewat cerita ini. Tuhan bilang terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Gideon, kamu punya 32.000 orang nih. Terlalu banyak. Lalu Tuhan bilang melakukan seleksi. Nah, sikap yang dibutuhkan untuk memperoleh kemenangan. Yang pertama adalah jangan takut. Saudara, yang pertama, Tuhan langsung melakukan eliminasi terhadap pasukan-pasukannya Gideon. Gideon punya 32.000 tentara, 32.000 orang yang siap untuk berperang bersama-sama dengan dia. Cuman, dari 32.000 orang ini, ternyata ditemukan Tuhan. Tuhan tahu hati tentaranya Gideon. Tuhan tahu bahwa 22.000 orang itu takut. Sehingga Tuhan bilang, siapa yang takut dan gentar? Ayo, keluar dari barisan ini, keluar dari pasukan ini. Artinya, ya pulang. Dan benar tuh, tinggal 10.000 orang. Karena 22.000 orang ternyata ditemukan takut. Saudara, memimpin sejumlah orang itu tidak bisa hanya berdasarkan kepada banyaknya jumlah, banyaknya armada, tapi sikap yang berani, sikap yang tidak takut itu ternyata juga sangat-sangat dibutuhkan. Tuhan sedang mau menegaskan di sini adalah banyak itu tidak berguna kalau sebagian besar 2/3-nya itu takut. Melakukan sebuah visi, melakukan sebuah hal yang Tuhan mau itu tidak hanya cukup dengan banyak itu kalau isinya penakut semua, orang-orang yang tidak berani bayar harga, orang-orang yang takut, orang-orang yang gentar semua isinya. Buat apa? Dan Gideon diminta untuk menginstruksikan perintah Tuhan. Yang takut, yang gentar, pulang. Tidak usah ikut berperang. Tidak usah ikut mengusir musuh. Nah, saudara, sikap tidak takut dan sikap tidak gentar terhadap apa yang ada di depan kita, itu diperlukan untuk memperoleh kemenangan. Saudara, kalau engkau punya sesuatu hal yang kau tahu di depan sana, ada hal yang harus engkau menangkan, dan sebentar lagi kau masuki peperangan itu, saudara, jangan takut, jangan gentar. Yang penting Tuhan beserta kita, yang penting perintah Tuhan jelas, yang penting Tuhan menyertai, yang penting kita ada di track yang benar, yang penting kita sedang berjalan dengan Tuhan. Sedikit pun gak apa-apa, yang penting sedikitnya itu orang-orangnya adalah orang-orang yang berani, tidak takut, tidak gentar, berani bayar harganya, berani melangkah. Jangan terlalu terpesona dengan yang banyak, yang besar, yang sepertinya wah, kalau kelihatannya saja pun sudah mengerikan karena betapa besarnya jumlah yang dimiliki. Jangan terlalu terpesona dengan hal itu. Saudara, penting di dalam sikap untuk memperoleh kemenangan adalah kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, ya. Kalau kita takut duluan, biasanya kita sudah kalah duluan. Terbukti, 22.000 orang yang akhirnya memilih untuk pulang, mereka tidak bisa ada di dalam bagian untuk merebut kemenangan itu. Beda
Orang yang hanya melihat kemenangan sama orang yang mengalami kemenangan. Itu beda ceritanya. Beda banget. Nah, untuk mengalami kemenangan, kita perlu sikap tidak takut. Jangan takut. Kalau Tuhan menyertai, jangan takut. Kalau Tuhan melindungi, jangan takut. Kalau Tuhan yang berfirman, jangan takut, jangan ragu, jangan gentar. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah kalah terhadap satu apapun. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Makanya kita belajar percaya kemenangan ada di depan kita. Sikap yang kita butuhkan, jangan takut. Mungkin kesannya seperti sudah jalan buntu di depan. Seperti bangsa Israel menghadapi laut mati. Sudah jalan buntu di depan, sudah tidak ada jalan lagi. Tapi penyertaan Tuhan sanggup membuka jalan bagi bangsa Israel. Demikian juga dengan halnya dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa di depan sudah tembok dan sudah tidak ada jalan lagi yang untuk kita lalui, sudah tidak ada kemenangan rasanya di depan kita, semua jalan sudah buntu, jangan takut, jangan gentar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Saudara, dari tempat ini saya mau berdoa buat semua kita yang mendengarkan. Biar roh ketakutan tidak ada dalam kehidupan kita, tapi biar roh keberanian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menghadapi setiap pergumulan, persoalan, tantangan, masalah yang ada di depan kita yang harus kita beresin. Saya berdoa biar keberanian itu muncul karena Tuhan sendiri yang memberikan keberanian itu dalam kehidupan kita. Jangan takut. Takut akan membuat kita tereliminasi. Takut akan membuat kita pulang. Takut akan membuat kita tidak mengalami kemenangan. Lalu sikap yang kedua yang harus kita miliki untuk beroleh kemenangan. Sungguh menarik di ayat yang keempat. Hakim-hakim yang ketujuh berkata demikian, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Nah, yang kedua ini menarik. Ternyata bukan hanya takut dan gentar saja yang tidak bisa memperoleh kemenangan, tidak bisa ikut berperang. Sekali lagi, tidak bisa ikut berperang sama dengan tidak akan memperoleh kemenangan. Karena untuk mengalami kemenangan harus berperang. Ya, saudara, Tuhan itu punya apa ya? Kategori orang mana yang akan diajak untuk ikut berperang, orang mana yang tidak diajak untuk berperang. Tuhan punya kategorinya. Nah, di dalam cerita tentang Gideon ini, Tuhan punya cara untuk membagi, menyaring kembali. Masih terlalu banyak ini. Ini masih terlalu banyak. Oke, taruhlah 10.000 orang ini adalah orang yang berani, orang yang tidak takut, orang yang tidak gentar. Ini orang yang berani, ya. Tapi yang 10.000 orang ini pun masih harus diseleksi. Masih harus diseleksi. Seleksinya dengan apa? Oke, suruh mereka turun minum air. Nanti aku akan memberitahukan mana yang boleh ikut perang, mana yang tidak boleh ikut perang. Jadi sepertinya demikian. Oke, 10.000 orang turun minum air, boleh melakukan apa saja. Bagaimana caranya kau minum air terserah gitu. Lalu nanti Tuhan melihat, oh, yang minum air dengan cara langsung minum dari sungai itu tidak diajak pergi. Yang minum dengan membawa air melalui tangannya itu yang diajak pergi berperang. Saudara, dari awal Tuhan tidak memberitahukan cara yang mana. Mereka disuruh minum air dan terbagilah dua kelompok besar. Yang satu minum dengan langsung, yang satu minum dengan membawa air lewat tangan mereka. Nah, Tuhan berpesan kepada Gideon, kepada orang-orang yang membawa air melalui tangan mereka, itulah yang kau akan ajak pergi untuk berperang. Saudara,
Dari hal ini kita bisa belajar bahwa sikap untuk memilih yang sama seperti apa yang Tuhan Yesus mau, itu akan membawa kita memperoleh kemenangan. Sikap itulah yang diperlukan supaya kita bisa mulai berjalan masuk di dalam peperangan dan memperoleh kemenangan kita. Saudara, sehati dengan keputusan Tuhan, sehati dengan maunya Bapa, sehati dengan apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, itu harus kita miliki untuk kita bisa memperoleh kemenangan kita. Saudara, kita punya keputusan yang kita boleh putuskan sendiri. Benar ya? Kita boleh putuskan sendiri kehidupan kita seperti apa. Tapi kalau akhirnya itu tidak sesuai dengan apa yang jadi kehendak Bapa, jadi keputusan Bapa atas kehidupan kita, kita tidak akan bisa memperoleh kemenangan. Karena kemenangan hanya ada di dalam Kristus. Kemenangan hanya di dalam Tuhan. Bagi orang-orang yang melakukan perintahnya, bagi orang-orang yang sesuai dengan hati Bapa, sesuai dengan kehendak Bapa, orang-orang itulah yang nanti akan mengalami kemenangan, punya kesempatan untuk berperang dan punya kesempatan untuk mengalami kemenangan. Saudara, akhirnya 300 orang memilih untuk minum dengan cara membawa air melalui tangan mereka. Dan kepada kelompok itulah Tuhan berkata, orang-orang ini yang akan pergi berperang bersama-sama dengan kau. Hanya tersisa 300 orang. Saudara, saya percaya, walaupun hanya dengan sedikit orang, tapi kalau ada tangan Tuhan di situ, tapi kalau ada penyertaan Tuhan di situ, ada kuasa Tuhan di sana, itu sanggup untuk mengalahkan beribu-ribu, bahkan berlaksa-laksa pasukan yang lain. Saudara, penting sekali untuk kita mempelajari bahwa kita tidak boleh semena-mena dengan hidup kita. Kita tidak boleh sembarangan dengan hidup kita. Ya memang kita boleh memutuskan, oh aku mau melayani 1 hari aja, aku mau melayani 2 hari aja. Oh aku mau, pokoknya kalau hari lain tidak boleh diganggu, itu hari aku bekerja, sisanya aku mau melayani. Oh aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu. Sepertinya Tuhan sedang bilang gini, oke, kamu putuskan sendiri hidupmu, nanti aku yang akan memilih apakah kau akan masuk di dalam peperangan itu atau tidak. Saudara, kita tidak boleh bersikap semaunya saja. Ada baiknya setiap hari kita tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa sehati dengan Kau, supaya aku bisa mengerti isi hatimu Tuhan, supaya aku yang bisa terpilih Tuhan, supaya aku tidak eliminasi Tuhan dari memasuki peperangan sehingga akhirnya bisa memperoleh kemenangan itu. Saudara, jangan sampai kita tereliminasi. Banyak orang yang begitu terlena dengan kegiatannya masing-masing sehingga merasa bahwa ya, ini jalan hidupku, aku memutuskan untuk seperti ini, aku memutuskan untuk menjalani hidup seperti ini, ya pelayanan ya sudah biasa-biasa saja, nggak usah yang extraordinary banget, toh pelayanan juga ada yang ngurus, kalau aku nggak datang juga nanti di cover oleh orang lain, kalau aku minta izin juga nanti akan ada orang lain yang cover, kalau aku nolak sebuah tugas juga nanti juga pasti ada orang lain. Ya memang betul ada orang lain, tapi kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh kemenangannya. Saudara, punyai sikap yang baik supaya kita bisa memperoleh kemenangan. Gideon bersama dengan 300 orang itu akhirnya berhasil mengusir musuhnya, berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, dan bahkan dicatat melalui peperangan-peperangan ia dan 300 orang itu tetap bersama dengan 300 orang itu. Artinya apa? Penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, walaupun melawan banyak sekali orang, banyak sekali musuh, tapi tetap ia dan 300 orang itu tidak dibiarkan gugur tuh. Bayangin, 300 orang yang hebat itu. Hebat karena ada tangan Tuhan.
Hebat karena sikap mereka hebat. Sikap apa? Sikap tidak takut, tidak gentar. Sikap apa? Sikap ya karena terus bersahati dengan Bapa. Itu yang membuat mereka hidup dan akhirnya mengalami kemenangan. Nah, dari tempat ini saya mengajak kita semua, ayo, sebelum kita melihat kemenangan itu di tangan kita harus punya sikap pemenang dulu. Sikap pemenang adalah sikap yang tidak takut, tidak gentar, sehingga membuat kita tetap berada di dalam sebuah arena peperangan. Yang kedua adalah sikap mau sehati dengan Bapa. Karena penting sekali untuk kita sepakat, sehati dengan Tuhan kita. Karena Tuhan kitalah yang mempunyai peperangan. Tuhan kitalah yang mempunyai kemenangan. Tuhan kitalah yang selalu membawa kita kepada kemenangan. Well, rekan-rekan semuanya yang menyaksikan video ini, yang mengikuti ibadah online ini, mari sama-sama kita punyai sikap yang Tuhan inginkan supaya kita bisa menikmati kemenangan kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau mengajar kami Tuhan untuk punya sikap yang berani, sikap yang tidak takut, sikap yang tidak gentar Tuhan. Kami mau Tuhan, bayar harganya Tuhan. Kami mau berani Tuhan melangkah bersama dengan Kau Tuhan. Kami mau Tuhan berani Tuhan untuk masuk di dalam peperangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh kami untuk berperang Tuhan, Engkau akan menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau punya sikap yang sehati dengan Kau Tuhan Yesus. Senantiasa menginginkan melakukan yang sama Tuhan dengan yang Kau putuskan Tuhan. Menginginkan yang sama Tuhan, mengerjakan yang sama Tuhan dengan apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami juga boleh Tuhan, Engkau dapati sebagai orang yang siap Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab bagi Engkau Bapa. Ajar kami semua Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang mau Tuhan berperang bagi Engkau, mau Tuhan melakukan setiap tanggung jawab itu Tuhan. Dan kami boleh melihat kemenangan itu Kau sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap orang yang ikut ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Biar kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang ada bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kali. Dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua.